Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Andriani dengan NPM 108260052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya yang berjudul Hemoglobin and Globin pada blok CMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hemoglobin dan juga dari globin. Nah, pertama, apa sih itu dari hemoglobin? Nah, hemoglobin itu adalah suatu molekul hem dalam sel eritrosit yang mengandung hampir 2/3 kebutuhan besi pada tubuh kita. Nah, sebuah sel eritrosit itu dapat mengangkut sekitar 250 juta molekul hemoglobin, yang satu molekulnya itu terdiri dari 4 ion ferro untuk 4 hem yang dimilikinya. Nah, bentuk dari hemoglobin yang utama itu adalah HbA1. Nah, yang di mana terdiri dari lantai globinnya itu ada 2 rantai alfa dan juga ada 2 rantai beta. Nah, pelipeptida alfa ini mempunyai 141 asam amino dan kalau beta itu mempunyai 146 asam amino. Nah, hemoglobin ini ialah hemoglobin lainnya itu ialah HbA2 yang hanya ada sekitar 2% dari populasinya. Nah, HbA2 ini mengandung alfa 2 dan juga beta 2. Nah, selain hemoglobin di atas ini tersebut, itu terdapat juga istilah yang namanya adalah gangguan genetik akibat dari mutasi gen pada satu ataupun lebih urutan asam amino yang membentuk rantai globin yang disebut juga dengan hemoglobinopati dan juga hemoglobin varian. Nah, sebuah hemoglobin ini akan mengikat satu molekul O2 untuk tiap hemnya. Jadi satu molekul tersebut hemoglobin dapat mengikat 4 molekul O2, tetapi hanya satu molekul CO2 yang terikat pada rantai polipeptida globin sebagai karbamat hemoglobin atau kadarnya itu 15% dari CO2 darah vena. Nah, normalnya itu besi pada hem ini tereduksi sebagai ion ferro saja yang hanya mampu mengikat O2. Jika besi hem ini teroksidasi, maka enzim enzim pada methemoglobin tereduksi akan mereduksi feri kembali menjadi ferro. Nah, dua hemoglobin itu juga mengikat vasodilator, nitrit oksida atau NO, dan inhibitor agresi platelet. Nah, kemudian ada yang namanya atom besi, di mana atom besi itu di dalam hem akan mengikat keempat atom nitrogen di pusat cincin protorfirin. Nah, atom besi ini dapat berbentuk ferro atau disebut juga dengan 2+ dan juga feri disebut juga dengan 3+. Nah, sehingga hemoglobin ini yang bersangkutan disebut juga sebagai ferrohemoglobin dan juga ferihemoglobin. Nah, hanya besi dalam bentuk 2+ atau disebut dengan ferrohemoglobin yang dapat mengikat dari oksigen tersebut. Nah, saat Fe2 menjadi Fe3, maka teroksidasilah akan membentuk si methemoglobin yang berwarna coklat dan berikatan dengan molekul air pada posisi ke-6. Yang kemudian darah tersebut akan berubah menjadi kering dan daging yang telah lama akan berwarna coklat. Nah, darah dengan menggunakan asam askorbik akan mengurangi pembentukan methemoglobin, nantinya akan terlihat daging yang segar. Nah, kemudian ada enzim methemoglobin reduksi, nanti akan merubah methemoglobin tersebut menjadi hemoglobin. Nah, lalu lanjut yang kedua tuh ada globin, di mana globin itu adalah sebuah protein globuler atau protein yang terbentuk dari gangguan struktur kuartaner yang kompleks dan membentuk suatu bulatan globular yang terdiri dari 2 rantai alfa dan juga masing-masing memiliki 141 residu dan 2 rantai beta yang masing-masing memiliki 146 residu, sama seperti si hemoglobin yang tadi. Nah, globin ini mengelilingi hem yang hanya rantai sampingnya saja dari asam propionat yang terekspos dengan solvent. Nah, mutasi dari asam amino ini pada kantong hem dapat menyebabkan autooksidasi hemoglobin yang menjadi methemoglobin. Nah, kemudian apa sih? Nah, kemudian
pada rantai alfa dan juga beta, dia tuh pada rantai alfa yang tadi dan juga alfa dan juga beta ini, dia tuh mengandung beberapa proton, alfa helix yang dipisahkan oleh lekukan-lekukan yang nantinya tuh keempat rantai polipeptida ini akan bersama-sama menyesuaikan diri dalam suatu susunan yang mendekati tetrahedral untuk membentuk suatu susunan struktur, kuartener hemoglobin yang khas. Nah, mmm Mmm, nah, di mana, adapun fungsi dari globin tersebut ini, sebagai memodulasi pengikatan dari oksigen. Lalu yang kedua tuh untuk membuat pengikatan oksigen yang bersifat reversible. Di berikut, mmm gambarannya dari si fungsi globin ini tadi. Nah, kemudian dari pengaturan, gen globin itu terdapat ada 2 keluarga gen, yaitu ada keluarga gen alfa dan juga ada keluarga gen beta. Nah, di mana dari keluarga gen alfa ini dia tuh pada kromosom 16 mengandung 2 gen untuk rantai globin yang alfa. Nah, kalau yang keluarga gen beta dia tuh terletak, di kromosom 11. Nah, mungkin, sekian saja presentasi dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.